Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono, calon guru penggerak dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Silahkan simak aksi saya. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang kegiatan ini adalah pada umumnya murid tidak suka melanggar karena jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman, dan akibat mendapatkan hukuman murid akan merasa malu. Adapun tujuan aksi nyata adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka, yaitu memperoleh kebebasan menumbuh kembangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki, dan memiliki disiplin diri yang kuat yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena tekanan dari luar. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah yang didasari dari nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas, yaitu melalui kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Yang kedua, murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas tersebut pada kehidupan perilaku sehari-hari. Selanjutnya adalah lini masa tindakan, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin kegiatan diseminasi ke rekan guru. Yang kedua, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, memasang, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dalam melakukan aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan murid agar tindakan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dukungan sarana prasarana untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar agar budaya positif dapat terlaksana di rumah masing-masing. Berikut adalah penjelasan budaya positif pada kepala sekolah dan permohonan izin kegiatan diseminasi pada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami ke sini dengan Pak Eko terkait dengan tugas CGP, yaitu modul 1.4, bahwa kami berdua itu harus mengimbaskan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya mohon izin ke Pak Sabto untuk melaksanakan pengimbasan di teman sejawat di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyono dan Pak Eko Masyono selaku guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang masih diklat untuk menginisiasi atau memulai pelaksanaan praktik baik dalam rangka untuk pengimbasan budaya positif di SMK Pelita Nusantara 2, khususnya pengimbasan kepada guru ataupun nantinya kepada siswa. Semoga dengan upaya baik ini dari Pak Supriyono dan Pak Eko Masyono, sekolah kita menjadi semakin maju, semakin baik, membentuk karakter yang mulia di para putra putri kita. Tentu saja kami izinkan Pak, dan
terima kasih maaf dalam kesempatan ini telah berkenan untuk pembebasan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Sabto atas izin pelaksanaan penugasan dari kantor 2. Rencana kita laksanakan itu besok pagi, Pak. Jadi kita menggunakan salah satu ruangan yang ada di SMK Pendidikan Nusantara 2 ini untuk pelaksanaannya. Monggo untuk pelaksanaan silakan diatur sesuai ketentuan yang dilakukan. Terima kasih Pak. Nanti dalam bentuk IHT Pak, kami kumpulkan teman-teman, kita sampaikan untuk IHT pembebasan budaya positif. Akan Pak Sabto. Bukan untuk semua guru boleh. Semua guru Bapak. Gitu aja Pak Sabto, matur suwun atas izin yang diberikan ke kami. Terima kasih, kami akhiri waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Acara yang ketiga, positif yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyono SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Guru, keseluruhan dan kendaraan dengan mobil, dan rekan-rekan guru umum yang kami hormati. Puji syukur kita haturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah-limpahnya kita dipertemukan di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada aral melintang. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membagi, bukan berarti bahwa saya lebih dari panjenengan semuanya, bukan. Akan tetapi di sini kami akan berbagi hal baik, semoga kedepannya SMK Pendidikan Nusantara 2 khususnya akan menjadi lebih baik, lebih maju, kemudian menuju ke kesempurnaan. Bapak-bapak sekalian, ada beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Jadi ada yang antaranya adalah perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada nanti posisi kontrol, kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Paradigma, perubahan paradigma stimulus respon adalah untuk membangun budaya positif di lingkungan, maka dibutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid dapat berpikir, bertindak, kemudian dapat menghasilkan cipta dan karsa secara mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian yang terkait dengan konsep disiplin positif adalah disiplin yang merupakan unsur utama di dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Jadi disiplin positif kalau
kita mendengar istilah disiplin, pasti kita berorientasi pada bahwa tidak melanggar peraturan, kemudian tidak berbuat yang tidak tertib, kemudian berbuat yang teratur, patuh. Itu adalah merupakan konsep disiplin positif. Yang harus kita garis bawahi adalah perilaku itu hendaknya dimunculkan dari diri seseorang, bukan berasal dari dorongan yang berasal dari luar. Jadi istilahnya adalah dorongan dari dalam, intrinsik, bukan dorongan yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang telah disepakati yang terkait dengan hal-hal baik yang mendukung di dalam menuju ke keberhasilan. Jadi hal-hal baik, budaya yang baik yang sudah disepakati bersama, untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk cinta kasih, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan penguasaan. Apabila 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, kecenderungannya adalah akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang menjadi keyakinan atau kesepakatan yang telah dilakukan. Kemudian yang terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi seorang pendidik itu bisa menjadi seorang penghubung, bisa menjadi seorang yang membuat orang lain bersalah, kemudian bisa menjadi seorang teman, kemudian bisa menjadi seorang pemantau, kemudian bisa menjadi seorang manajer. Nah, yang diharapkan adalah pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ini bisalah menjadi seorang manajer. Jadi bisa mengarahkan bahwa putra-putrinya itu menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan, tapi di dalam proses memperbaiki kesalahan itu adalah sumbernya dari dirinya sendiri, bukan atas kehendak orang lain, bukan dari pengaruh orang lain. Itu yang terkait dengan budaya positif yang akan kita sampaikan bersama dengan Pak Eko. Namun nanti di dalam penekanannya kami dengan Pak Eko tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, tapi hanya menyampaikan sebagian dari budaya positif yang ada. Termasuk nanti yang akan saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan segitiga restitusi. Poinnya di situ. Bapak-bapak sekalian, yang dimaksud segitiga restitusi ya. Jadi disiplin positif merupakan unsur utama di dalam budaya positif. Jadi kalau
kita mendengar kata disiplin itu identik, tadi sudah saya sampaikan bahwa identik dengan kepatuhan, kemudian taat aturan, kemudian jika melanggar akan mendapatkan hukuman yang terbersit di benak kita saat ini itu. Jadi kalau disiplin itu ya harus patuh, harus taat. Kalau tidak patuh, tidak taat, maka dihukum. Nah, ternyata paradigma itu dikatakan apa ya, kurang sempurna. Karena ternyata ketaatan yang sumbernya dari orang lain itu akan bersifat tidak lama dan bahkan bisa menyebabkan sebuah trauma yang nantinya justru akan menjadi hal yang tidak baik bagi anak kita. Di dalam presentasi ini, konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing, kemudian menumbuhkan disiplin diri dengan motivasi internal. Jadi disiplin diri itu munculnya dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari tekanan yang datangnya dari luar. Contohnya tadi kan, kalau kamu tidak patuh maka akan saya hukum. Nah, paradigma itu sedikit demi sedikit kita rubah. Kata-katanya bukan kalau kamu tidak taat akan saya hukum, akan tetapi kita rubah menjadi bagaimana agar diri kalian itu bisa menjadi seorang yang taat terhadap aturan. Usaha apa yang dilakukan agar bisa menjadi seorang yang taat terhadap aturan, taat terhadap tata tertib yang ada. Nah, kalau sudah bisa menumbuhkan disiplin yang munculnya dari internal tadi, itu sifatnya adalah lama, karena itu kesadaran memang muncul dari dalam diri kita sendiri. Akan tetapi ya, hal ini memang kita tidak bisa langsung semudah membalik telapak tangan ya. Karena konsep yang kita terima dari sejak zaman dulu ya seperti itu. Oleh karena itu ya, malah kita berusaha bagaimana ya, sedikit demi sedikit kita ubah paradigma kita bahwa kepatuhan, keteraturan itu supaya muncul dari dalam diri anak. Itu yang lebih mantap dan lebih hasilnya lebih bagus. Jika tidak memiliki motivasi internal, jadi disiplinnya itu berasal dari tekanan pihak luar, bukan dari dalam hati, maka akan tadi bisa menyebabkan sebuah hal yang buruk, hal yang tidak baik. Oleh karena itu, di dalam konsep Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu dalam arti bukan kok merdeka itu sebebas-bebasnya, enggak. Merdeka itu artinya adalah dia mengetahui norma yang ada di dalam dirinya,
motivasi yang ada di dalam dirinya bahwa sesuatu yang saya lakukan itu akan bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar saya, dan tidak merugikan orang lain. Jadi di disiplin diri itu mampu membuat diri seseorang menggali kekuatan atau potensi yang ada, yang dia miliki, sehingga tujuan hidupnya itu akan menjadi bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Jadi bukan tadi dalam artian menjadi orang yang merdeka itu merdeka sebebas-bebasnya, bukan itu. Kita dapat melakukan disiplin kepada murid melalui segitiga restitusi. Salah satu caranya untuk membangkitkan motivasi internal tadi, motivasi intrinsik tadi adalah dengan cara kita lakukan segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, maka apakah langkah kita? Siapa yang akan mengingatkan? Karena kalau tidak diingatkan, ya terus. Karena tidak tahu apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja. Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama, menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jadi tugas pendidik di sini bukan hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan keterampilan saja, termasuk di sini ada bertanggung jawab atas karakter anak. Ini diantaranya adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Berbuat melanggar itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sebagai contoh, kalau perutnya lapar, maka kecenderungannya adalah dia akan keluar untuk mencari makan. Karena kebutuhan untuk hidupnya tidak terpenuhi. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses, karena mampu meyakinkan dengan kalimat, misalkan di dunia ini tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi seakan-akan kesalahan itu ya manusiawi, tapi bukan membiarkan manusiawinya terus setiap saat melakukan kesalahan, tapi menyadarkan bahwa kesalahan itu harus terjadi, sehingga kalau kesalahan itu harus terjadi, maka anak itu akan mengakui kesalahannya, sadar akan kesalahannya. Di kalimatnya tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, langkahnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Kenapa anak itu melakukan kesalahan? Alasannya apa? Jadi kok kamu meninggalkan uang itu, alasannya apa? Nah, tadi, jadi dia melanggar peraturan ini karena 5 kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Contoh tadi adalah karena perutnya lapar, paginya belum sarapan, sehingga dia harus keluar ruangan untuk makan. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu
menyadarkan kenapa seorang murid itu melakukan kesalahan, alasannya apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan baik yang sudah direncanakan bersama untuk ditepati bersama, untuk dilaksanakan bersama. Nah, sebagai contoh, kalau meninggalkan pelajaran itu kan tidak boleh. Kesepakatannya tidak boleh meninggalkan pelajaran. Nah, sehingga nanti anak itu harus disadarkan bahwa digali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk termotivasi bahwa anak itu sadar bahwa meninggalkan pelajaran itu perbuatan yang tidak taat aturan, perbuatan yang salah. Nah, setelah sadar bahwa perbuatan salah itu dilakukan, maka hal yang berikutnya adalah mendorong atau memotivasi agar anak itu mempunyai keyakinan yang lebih baik untuk ke depan. Hal-hal yang bisa menyebabkan dia itu lebih baik untuk di masa yang akan datang. Digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memunculkan motivasi yang ada di dalam dirinya tadi. Kenapa kamu meninggalkan kelas? Karena saya lapar. Meninggalkan kelas itu salah atau benar? Salah. Terus untuk kedepannya kamu mau meninggalkan kelas lagi tidak? Sampai memunculkan bahwa dia tidak akan meninggalkan kelas, sadar betul bahwa meninggalkan kelasnya itu perbuatan yang salah. Itu yang terkait dengan segitiga restitusi. Nah, harapannya adalah melalui segitiga restitusi itu kita dapat mewujudkan seorang murid yang merdeka, yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap diri. Terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, yang akan saya sampaikan contoh kegiatan restitusi. Itu saat pelajaran singkatnya yang diampu oleh maksudnya, sehingga saya kurang memahami materi yang disampaikan oleh berikut videonya.
Mas untuk pelajaran fisika ini. Ya Pak. Kira-kira apa saja itu? Jujur, disiplin, dan memperhatikan guru saat jam pelajaran Pak. Oke, jadi salah satunya adalah memperhatikan guru pada saat jam pas olahraga ya. Jadi pas olahraga punya keyakinan bahwa memperhatikan guru pada saat pelajaran itu bermanfaat. Ya, jadi kalau sudah punya keyakinan bahwa memperhatikan guru pada saat pelajaran itu bermanfaat, kira-kira untuk agar pada saat pelajaran yang dilakukan orang adalah itu ya Allah, sehingga artinya tidak untuk jadi tidurnya lebih apa, tidak main sampai larut malam ya, sehingga artinya tidak ngantuk. Jadi sekarang Mas Maulana sudah tahu solusi yang Mas Maulana lakukan agar pada saat pelajaran ini tidak ngantuk ya. Terus kira-kira mau belajar apa ya? Mulai minggu, mulai besok Mas Maulana tidak belajar ya. Jadi semoga permasalahan ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi ya Pak ya, terima kasih atas silakan menjadi bentuk. Demikian tadi sekilas salah satu contoh untuk kegiatan restitusi. Jadi untuk membangkitkan motivasi internal yang ada di guru-guru. Harapannya adalah ketika motivasi itu muncul dari dalam diri murid, maka tanpa diingatkan gurunya, tanpa dilihat gurunya pun kesadaran itu akan muncul dengan sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Waktu sebelumnya saya kembalikan ke Pak Eko sebagai moderator dan pemateri untuk yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu materi pembahasan modul 1.4 TGP angkatan 7 dari SMK Bintang Nusantara 2 Semarang terkait budaya positif sudah disampaikan. Dengan harapan besar Bapak Ibu bertahap bisa melakukan apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Demikian serangkaian acara sudah dilaksanakan dengan baik, maka acara di siang hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami jabarkan langkah-langkah dari penyusunan keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Buat sebuah keyakinan kelas untuk kalian. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan baik yang dibuat di sini adalah sebuah kesepakatan, sebuah kebaikan dalam ukuran umum, gitu ya. Nah, kemudian teknisnya nanti kalian akan saya bagi kertas. Kalian silakan menulis di dalam kertas itu kebaikan-kebaikan yang
kalian yakini untuk mendukung cita-cita kalian masa depan. Kemudian setelah ditulis di kertas, nanti kalian tempel di papan tulis. Nah, kemudian nanti akan kita tempelkan di sebuah papan yang menjadi kesepakatan yang harus kita laksanakan. Jadi nilai-nilai universal kebaikan yang kamu yakini menjadi penyemangat untuk mencapai cita-citamu di masa yang akan datang. Tidak terlambat masuk jam pelajaran, tertib sesuai aturan sekolah. Jangan terlambat masuk kelas, jangan tidur saat pelajaran, mendengarkan guru saat pembelajaran. Demikian tadi diseminasi pemahaman tentang budaya positif, yaitu kegiatan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Berikutnya kami sampaikan beberapa refleksi dari teman-teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugroho dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Alhamdulillah kemarin saya telah mengikuti kegiatan IHT mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian refleksi yang telah saya dapatkan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, saya mendapatkan ilmu mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan itu nanti yang akan saya terapkan di kelas perwalian saya, sehingga nanti apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka akan saya tangani dengan restitusi tersebut. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Salim Akbar dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Setelah saya mengikuti kegiatan in-house training budaya positif sekolah, saya mendapatkan refleksi dari kegiatan tersebut. Yang pertama tentang keyakinan sekolah dan segitiga restitusi, dan saya akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Dan apabila salah satu dari siswa ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka saya akan melakukan evaluasi dengan dasar segitiga restitusi tersebut. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.